Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Ehm, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik-baik semua. Nah, sebelumnya apakah di antara kalian ada yang sudah mengenal ibu atau belum? Oh, cuman sebagian. Kalau begitu, ibu perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama ibu Siti Fatima. Ibu salah satu dosen di Universitas Bigabuana Palopo yang akan mengajar kalian di semester ini, semester 5 ya. Um, ya, jadi mohon bantuannya karena ibu cuman mengajar kalian itu satu semester. Jadi kita manfaatkan waktu yang singkat ini ya untuk saling melengkapi saja, saling mengenal satu sama lain. Jadi Katie di kelas ini siapa? Oh, Ririn. Ya, nanti Ririn japri ibu ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang dipertanyakan tentang ibu atau sudah tidak ada lagi, kita mulai saja. Untuk pertemuan pertama ini, ibu akan terlebih dahulu membahas tentang peraturan yang akan ibu sampaikan tentang peraturan pada saat proses perkuliahan ibu. Dimana itu mahasiswa paling lambat mengikuti perkuliahan ibu itu 15 menit. Lewat dari itu dinyatakan alfa. Tapi ibu tetap kasih kebijakannya. Ibu kasih kebijakan bisa mengikuti perkuliahan ibu tapi tetap dinyatakan alfa. Jadi seperti itu saja yang ibu sampaikan. Itu tentang kedisiplinan ya. Jadi kalau diantara kalian ada lambat 15 menit ya mohon maaf, ibu alpakan. Jadi apa masih ada yang ingin dipertanyakan? Oh ya, oke. Kita mulai saja ya perkuliahan hari ini. Ibu akan membahas materi tentang, jadi kalau sudah ada tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan mulai perkuliahannya. Ibu akan membahas tentang pemeriksaan dasar kehamilan, persalinan dan nifas, dan optimalisasi posisi fetus. Jadi ibu mau bertanya dulu untuk mengetahui sampai mana yang kalian ketahui tentang kehamilan. Jadi siapa yang tahu tujuan dari pemeriksaan kehamilan ini dilakukan untuk apa? Ada yang tahu? Oh ya, silahkan. Ya, bagus. Apa masih ada yang lain? Oke, semuanya sudah lumayan tahu ya. Oke, ibu lanjut. Jadi konsep dasar kehamilan itu menurut Federasi Obstetrik Ginekologi Internasional itu, kehamilan adalah penyatuan spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan implantasi. Terus kehamilan itu terbagi dalam 3 trimester. 3 trimester ya. Kalau ibu boleh tahu, kalian ada yang tahu 3 trimester ini berlangsung selama berapa minggu?
kan ada 3. Oh ya, silahkan. Oh ya ya, trimester 1 berlangsung 12 minggu ya. Kalau trimester kedua berlangsung selama ya. Oke, jadi trimester ketiga itu berlangsung selama 15 minggu. Oke, semuanya sudah lumayan paham ya. Baik, Ibu lanjut. Persalinan itu adalah proses pengeluaran hasil kontrasepsi atau janin dan plasenta. Jadi persalinan itu, konsep dasar persalinan itu dimana proses terjadinya pengeluaran janin dan plasenta, yang mana itu kayak proses melahirkan itu. Nah, ini juga mempunyai waktu untuk dilakukan untuk pengeluaran konsepsi ini, yang normal itu selama 9 bulan gitu. Jadi dari minggu ke minggu itu di dalam rahim itu bayi berkembang, dari mulai minggu pertama, mulai minggu kedua dia di situ mulai membentuk bagian-bagian dari tubuh bayi seperti itu. Seperti itu. Jadi bayi yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan seperti biasa juga kayak operasi sesar tuh. Jadi Ibu lanjut ya. Adapun Ibu akan membahas tentang masa nifas. Ada yang tahu masa nifas itu seperti apa? Oh ya. Jadi masa nifas itu masa setelah seorang ibu melahirkan, itu yang dinamakan masa nifas. Nah, terus bayi yang dipergunakan untuk memulihkan kesehatannya kembali, yang umumnya memerlukan waktu 6-12 minggu. 12 minggu. Jadi ibu yang sudah melahirkan itu disebut masa nifas. Terus di sini ada langkah-langkah pemeriksaan dasar kehamilan. Ada yang tahu langkah-langkah pertama itu apa? Oh ya ya, oke. Jadi pada saat pemeriksaan kehamilan itu pada saat pemeriksaan fisik itu ada tekniknya ya, tekniknya. Ada yang tahu tekniknya itu ada berapa? Oke. Kalau begitu Ibu akan membahas ya. Jadi teknik pemeriksaan fisik itu yang pertama ada namanya inspeksi. Ada yang tahu inspeksi itu apa? Ya, bentar. Pemeriksaan pasien yang dilakukan melihat dan mencapai pasien secara visual, merupakan metode lama yang digunakan untuk mengkaji atau menilai pasien. Jadi teknik pemeriksaan fisik menggunakan teknik inspeksi ini, kita menggunakan mata untuk melihat kondisi pasien, perkembangannya seperti itu. Jadi yang kedua ada yang namanya palpasi. Nah, palpasi ini dilakukan untuk menentukan rahim dengan menentukan usia kehamilan serta menentukan letak anak dalam rahim, yaitu dengan palpasi itu seperti kita meraba. Nah, salah satu contohnya itu pada pemeriksaan fisik
pada ibu hamil itu dilakukan dengan Leopold. Apakah di sini sudah ada tahu pemeriksaan Leopold itu seperti apa? Oh ya, kita. Jadi pemeriksaan Leopold itu ada 4 pemeriksaan, 4 langkah ya. Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, Leopold 4. Ya. Oh ya. Oke. Terus yang ketiga itu ada perkusi. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil dengan teknik perkusi itu adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan menyegarkan bunyi gelombang suara yang dihantarkan ke permukaan tubuh. Yang dimaksud ini seperti teknik perkusi ini itu dengan cara mengetuk. Contoh pemeriksaan pada ibu hamil itu refleks patella itu kita menggunakan hammer. Setelah itu yang terakhir ada auskultasi. Nah, di sini teknik pemeriksaan fisik auskultasi adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi yang terbentuk dalam organ tubuh. Nah, biasanya ini kita menggunakan lenek untuk mendengar denyut jantung bayi. Ada juga ini ada juga stetoskop untuk kayak mengukur tekanan darah gitu. Jadi dari 4 yang ibu jelaskan tadi itu apakah sudah dipahami? Oke, baik, karena waktu juga tinggal berapa menit ya, jadi kita kan ibu nanti mau membagi kelompok juga untuk kita lakukan diskusi. Nanti ketinya japri ibu, nanti ibu yang bagikan kelompoknya, kita bahas minggu depan ya. Seperti itu. Jadi dari materi yang ibu bawakan tadi, apakah sudah dipahami atau belum? Jelas? Oh ya, silahkan. Ya baik. Teknik pemeriksaan fisik inspeksi ya. Oke. Baik, ini kan ibu sudah jelaskan tadi. Inspeksi itu teknik pemeriksaan fisik dengan cara melihat. Jadi kita melihat keadaan pasien, kita melihat dan mencapai pasien secara visual, dan merupakan metode lama yang digunakan untuk mengkaji atau menilai pasien. Jadi kita memeriksa pasien itu dengan cara melihat seperti itu. Oke, baik. Apakah masih ada lagi? Oke. Kalau begitu ibu akan bertanya kepada kalian tentang materi yang ibu bawakan tadi. Jadi dari yang materi ibu jelaskan tadi tentang. Kalau begitu ibu akan memberikan satu pertanyaan lagi ya untuk kalian, apakah sudah paham betul dengan materi yang ibu bawakan atau belum. Nah, dari yang materi ibu yang jelaskan tadi, konsep dasar persalinan itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Ada yang bisa jelaskan?
apa itu proses persalinan. Oke, silakan. Ya, oke, ya sudah paham ya. Jadi konsep dasar persalinan itu proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin dan plasenta. Ya, oke. Baik, karena semuanya sudah paham. Tadi ibu kan sudah menyampaikan bahwa minggu depan kita akan melakukan diskusi. Ibu nanti dijapri sama Ketinya, ibu akan bagikan kelompok. Jadi Ketinya nanti kirimkan saya absennya, nanti ibu yang bagi. Baik Kang, jadi sudah tidak ada yang ingin ditanyakan karena waktu juga sudah tinggal beberapa menit. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan kepada ibu. Semoga apa yang ibu sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kalian. Jadi minggu depan kita akan ketemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan. Jadi minggu depan itu ibu akan merespon kalian tentang materi yang dibawakan hari ini untuk dibahas minggu depan. Oke, terima kasih. Oh ya, nanti ibu tulis nomornya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.